trigger warning, video ini tidak untuk orang yang gak siap. Dan aku sangat berharap apa yang aku baca ini tidak tepat ya. Aku masih berharap ini salah. But let's discuss this one. Oke guys, I'm sorry for this angle dan juga suara kipasnya ya. Maafin, tapi aku PW-nya begini waktu menyampaikan hal ini. Oke, pertama-tama aku mau bahas lagi tentang kapan corona ini akan berakhir, efeknya apa, terus apa sih alasannya, itu dulu ya. Corona itu aku bacanya sih stopnya nanti di bulan September ya, untuk bisa kitanya maksudnya beraktivitas agak normal lagi di Septemberan, tapi baru pulih ekonomi itu setahunan. Cuman di Mei itu yang ada adalah ya orang sudah mulai agak terbiasa, sudah mulai agak beradaptasi. Cuman kalau ngomongin pasiennya akan lebih turun di Mei, enggak, justru lebih banyak. Tapi nanti lama-lama kekebalan akan terbentuk sendiri sehingga ya manusia-manusia akan lebih kebal lagi terhadap penyakit ini, terhadap virus ini. Untuk obatnya sendiri aku baru lihat nanti di 2021 awal. Apakah nanti setelah corona manusia bisa normal lagi kehidupannya? Not so much, akan lebih berbeda karena ini yang dinamakan Great Awakening atau New Era, New Earth. Ini adalah something yang dirubah dari dulu. Kebiasaan lama karena kita mau nyebrang ke the age of Aquarius. Kita belum sampai loh guys. Kita baru di gerbangnya dari Pisces ke Aquarius, dan itu di situ akan banyak perubahan. Saat Pisces itu banyak orang emosional, ketakutan, dan berada di bawah kekuasaan. Kalau Aquarius kebebasan. Ya, dan di situ banyak topeng-topeng akan terbuka, banyak juga orang-orang yang berkedok light itu akan terungkap darkness-nya bahkan, dan tidak bisa kamu bayangkan. Aku akan bahas tentang konspirasi di video berbeda. Aku akan baca apakah itu benar atau enggak berdasarkan indera keenamaku. Ada yang dinamakan dengan the new earth, the new normal. Saat bumi berubah tentunya hal normal baru pun akan berubah. Apa yang normal? Mungkin social distancing one day, bahwa kita manusia tidak lagi bersentuhan, tidak lagi berdekatan. Konser, nonton World Cup itu sudah berbeda mungkin ya, itu akan ada imbasnya sehingga ke depannya mungkin salah satunya social distancing, tapi memang tidak bisa 100% kembali ke normal. Maknanya si corona ini apa sih? Nah, enter tsunami vision. Di Januari sudah mulai merasa, bahkan di bulan November sudah mendapatkan sebuah selentingan, tapi karena aku lagi sengklek ya, jadinya aku nggak bisa karena amnesia itu guys. Aku nggak bisa membaca. Januari mulai agak kedengeran, tapi aku fokus sama hidup aku. Kemudian Februari baru kedengeran cukup jelas tsunami. Aku cuekin karena takutnya itu kan cuman sebuah ketakutan, but then muncul lagi sampai sekarang. Sorry ya guys ya, aku semakin awaken, semakin gak mau terlalu ngurus yang namanya, tidak mau ngurus banget ya yang namanya energy update, alam, segala. Aku biarkan saja, itu natural, biarkan alami terjadi sebagaimana mestinya. Dan ada beberapa hal sih yang diminta sama beliau yang itu ya di update ya, dan aku berharap ini gak tepat ya, ini gak tepat. Cuman aku sudah konfirmasi berkali-kali, so far masih tegak visinya dan info dari beliau semua. Can you see them around here, my lovely team? Ya masih tegak si visi dan juga informasi dari beliau. Dikatakan memang apa yang aku lihat benar. Waktu itu aku masih measuring ya, apakah
ini 8 sampai 10 skala Richter. Karena yang aku lihat itu sudah yang bukan normal aja, yang biasanya ada hubungannya dengan di event atau yang membawa gelombang awakening dan juga gelombang perubahan spiritual bagi bumi. Kalau untuk yang biasa-biasa aja kasih aja BMKG. Dan kalau ada orang-orang lain di luar yang mencoba-coba baca, ya let me know ya. Kalau indigo itu tugasnya bukan baca alam pertama, kristal juga bacanya ada dia tugasnya sebenarnya adalah building something. Rainbow tugasnya bikin happy. Pengen komersil atau pengen populer gitu. Sekarang secara lagi diungkap semuanya, jadi hati-hati. Warning. Jadi visinya begini, 74 kali gelombang gempa terjadi, gitu. Terakhir baru yang 9 di wave ini ya, di energi di event ini. 74 kalinya itu kayaknya di 4 negara, Australia, Indonesia, Malaysia, sama Singapura. 4 negara ini. Dan kalau kamu bedah 74, 7 tambah 4, 11, 11 gerbang. Itu master number. Gerbang, new start, new principle, new normal. It's a gate. And then 7 tambah 4, 11, 1 tambah 1, 2, balancing, keseimbangan. Ya. And setelahnya baru nanti ada wave 9 skala Richter di tengah laut, cukup besar, bulan Agustus 2020. Saya dikasih tahu tanggalnya sih, cuman tapi udahlah, I don't know. Ini aja aku masih berharap aku salah kok. But ya, aku tanyakan berapa banyak korbannya, karena secara 9 skala Richter di Aceh aja sebegitunya gitu loh. Ini kalau aku nggak dibohongin ya, dijawab sih kalau nggak dibohongin, katanya sih puluhan. Di 4 negara itu yang paling besar Indonesia korbannya, yang puluhan itu, lalu kedua Singapura, ketiga Aussie, keempat Malaysia jumlah korbannya. Nah, kamu sebenarnya bisa lihat loh, itu di posisinya di mana gempanya, ya nggak sih, dari jumlah korban yang diinformasikan. Gue sih udah ngitung sih, yang di sebelah situ gitu ada. Cuman ya di Agustus 2020 ada gerakan 9 skala Richter, lautan yang akan membawa tsunami. Tapi kalau tsunami nyampe ke Singapura begitu kan, ya kita bisa measuring di sebelah mana. Mudah-mudahan ini salah, mudah-mudahan ini warning yang diberikan beliau dan masih bisa berubah. Mudah-mudahan juga andaikan itu memang ada, tidak ada korban. Oke, itu energi alamnya. Aku mohon teman-teman juga bisa memahaminya agar tahu bahwa sekarang udah agak sedikit bergeser apa yang memanggil aku, sebab semakin aku awaken, semakin banyak hal yang aku lepas gitu, including energy update. Karena guys, aku tidak mau aku ikutan lagi masuk ke dalam wave awakening, karena wave aku adalah ascending. Next discussion about energy update adalah hubungannya dengan mental kamu. Nah, ini adalah tujuannya dari corona dan lain sebagainya. Yang membuat kita punya dan masuk ke dalam gerbang New Earth ini adalah alasan-alasan ini. Jadi, pertama, breaking cycle, besar-besaran. Bentar aku foto waktu itu. Breaking cycle atau orang yang punya pola jiwa lama, pola kebiasaan lama dipotong, diganti jadi pola kebiasaan baru. Begitupun satu bumi ini. Karena ada di beberapa konspirasi itu benar, tidak bohong. Untuk teman-teman generasi 1 dan generasi 2. Generasi 1 adalah yang awaken di 10 Oktober. Lupa aja gue sama ada event 2018. Ingatan aku payah sekali sekarang. Generasi 1 adalah orang-orang yang mengalami awakening atau kebangkitan spiritual sebelum 11 Oktober 2018. I should remember that, karena itu kan deket sama ulang tahun pernikahan aku ya. Terus generasi 2 adalah yang mengalami
transisi menuju kebangkitan spiritual sejak 11 Oktober 2018 ke depan. Jadi generasi 1 itu ya saya dan teman-teman, ada yang sudah usia, ada yang masih muda. Generasi 2 kemungkinan banyak yang masih muda atau seumur saya yang baru melek, baru masuk 4D dimana baru mulai dengar soal ini itu tapi belum mengalami sendiri. Nah, generasi 1 biasanya sudah mulai mengalami yang aneh-aneh ya. Pada generasi 1 ada yang namanya ascending, kecuali kamu dibangunin gak bangun-bangun, awakeningnya jadi berkali-kali. Ada yang namanya ascending atau peningkatan. Setelah awakening atau kita bangun, kita tentunya beraktivitas kan. Saat beraktivitas Tuhan meningkatkan level kita, ningkatin namanya ascension. Ascension adalah peningkatan level spiritual dari SD kita masuk SMP-nya, masuk SMA-nya, bla 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 bla, terus naik. Nah, di situ setiap naik ada shadow work. Nanti saya akan buat video khusus apa itu empath dan shadow work after this ya. Dan setelahnya baru nanti kita lebih stabil. Nah, setiap kali kita melakukan shadow work, ada yang berhasil keluar dari dark night of the soul-nya, ada yang tidak. Yang tidak biasanya bunuh diri atau enggak sakit, habis semuanya. Dan di situ makanya saya sangat bersyukur menemukan toxic positivity-nya dan juga stop formula itu, formula untuk menyetop pelajaran, bukan cuman belajar, kita juga harus menikmati. Makanya kita kehilangan kebahagiaan karena terlalu banyak keinginan belajarnya terlalu tinggi ya. Setiap kali kamu naik, nanti yang generasi 1 ini pada periode ini akan diminta untuk bersihin banyak sisa-sisa yang belum kelar di kenaikan kelasnya yang dulu masih ketinggalan PR-nya, masuk lagi. Dan karena kita umpamakan kita ujian matematika, waktu kita mungkin TK kita diajarin yang ke 1, 2, 3 sampai 10, terus udah gitu nanti di SD kita diajarin tambah-tambahannya, kita diajarin kurang-kurangan, bagi kali, bla bla bla. Nah, itu kan sebenarnya lessons-nya begitu, tapi kamu nanti kalau yang belum menguasai bagi sudah naik kelas ke kelas 2, kamu akan kerepotan. Itu yang terjadi sama generasi 1 sekarang. Orang-orang yang males ngurus perjingnya dia dulu, sekarang perjingnya berkali lipat. Makanya banyak yang stres di masa corona ini, di isolasi ini, karena dia nggak bisa kabur kemana-mana lagi, dia harus menghadapi itu. Jadi kamu harus tenangkan diri kamu dan benar-benar akuin kegelapan kamu apa ya. Untuk generasi 2, tentunya kamu baru melihat bahwa dunia tidak seperti apa yang kamu tahu sejak kecil. Ya, ini adalah perubahan. Kamu baru bangun, generasi 1 baru naik kelas. Mengapa aku jelaskan itu? Karena beda ya, generasi 1, generasi 2. Ini harus aku bedakan karena tipe energi yang datang, gelombang spiritual yang datang sudah berbeda dari kedua, istilahnya dua generasi ini. Beda, makanya that's why I called it with a different name. Oke, nggak sama, nggak semua orang akan resonate dengan energi itu, terutama kalau mereka beda lessons. Misalnya ini angkatan X, ini angkatan Y, ya beda. Pada awakening, pada ascending, semuanya akan mengulang pola yang sama, yaitu pola dimana dia harus masuk ke kegelapan dirinya. Itu tidak bisa dihindari. Kamu pikir orang spiritual tiba-tiba jadi sakti udah beres? Enggak. Bahkan orang supernatural, dukun hitam juga dia harus menghadapi banyak hal dulu untuk bisa naik kelas ya. Nah, di situ kamu yang putih akan lebih berat lagi, karena jalan menuju cahaya itu lebih berat daripada jalan menuju ke kegelapan, guys. Kegelapan itu cuma turutin aja ego lo ke light, lepasin ego kamu. Dan setiap kamu selesai dari shadow work, kamu akan dikasih pilihan, mau pilih jadi light apa jadi darkness. Terus di ascension tertentu akan ada, di awakening apalagi. Tapi awakening masih bisa berubah. Ascension itu yang hati-hati. Itulah kenapa kita akan melihat banyak sekali para light worker yang ternyata bekerja sangat dark di dunia yang terkenal, karena dia kalah
di pilihan itu. Pada sebuah level ascendingnya dia, ascensionnya dia tergoda oleh jalan yang lebih gelap. Ya, itulah. Nanti kita bahas di konspirasi ya. Jadi penting untuk menikmati yang namanya shadow work. Kamu harus tahu bagaimana caranya untuk menerima kegelapan kamu. Jadi aku akan kasih tipsnya ya, singkat, karena kalau terlalu detail agak mengerikan. Jadi lebih baik itu di buku saja. Tapi di situ di video akan aku jelaskan lebih singkat saja supaya kamu ada panduan lah awal. Dunia yang kamu tahu berubah, dunia yang kamu tahu berbeda, tidak sama seperti dulu. Memang alasan keduanya adalah perubahan, perombakan menuju hal yang lebih baik lagi. Jadi perubahan ini karena sudah banyak hal yang tidak baik guys, tanpa kita sadari di bumi ini. Mother Gaia kan yang melihat segalanya. Jadi beliau yang tahu apa yang harus dirubah. Makanya ini satu bumi di shutdown gitu loh, di shutdown, diisolasi. Berarti nggak sembarangan changes yang beliau minta. Jadi pertama breaking cycle, kedua memang pembaharuan, yang ketiga memanggil para jiwa murni. Alasannya nggak bisa saya sampaikan di video. Yang terakhir tentunya menikmati heavens on earth, atau membangun Lemuria untuk para jiwa yang ada saat ini. Akan ada sebuah perubahan karena di Age of Pisces orang-orang di bawah ketakutan, emosi, spiritualitas, bahkan darkness, satanik, segala semuanya ada. Di Aquarius era kebebasan, disitulah kita bisa ascending seperti UFO yang sudah lebih dari 5D buminya, planetnya maksudnya. Aquarius, age of technology, but the positive and the negative, kubu gelap dan terang akan masih berperang di bumi untuk penguasaan teknologi, kekuasaan dan lain-lain. Masih itu sih belum kelar. But di sini akan banyak orang yang sadar bahwa dunia yang dulu ternyata sudah banyak banget yang korup, bukan soal uang aja, tapi juga benar-benar sistemnya sudah rusak dan dimanfaatkan hanya segelintir orang. Oke. Jadi Gaia ingin menyediakan Lemuria untuk kita adalah karena alasan tertentu yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Tapi nikmati nanti prosesnya. Bertahanlah, happy lah, teruslah untuk bermimpi yang baik-baik, berharap yang baik-baik agar itu yang terjadi ya. So, aku rasa itu untuk video energi update-nya. Apa sih yang kamu rasain? Karena itu yang aku rasain. Seperti biasa, aku jujur sama teman-teman, itu yang aku rasain. Komen di bawah ya, kira-kira apa pertanda yang kamu dapat, terus juga kode-kodenya apa. Tapi ingat, bicaranya jangan terlalu aneh-aneh dulu ya. Kalau mau ngomongin lebih detail nanti kita bahas lagi di Instagram Lightworker Indonesia ya. Oh by the way, kalau kamu reader di publik ataupun spiritualis di publik, lebih berjaga ya, dekatkan diri dengan Tuhan. Reader di Lightworker Indonesia ya, kalian akan mendapat training langsung dari aku dan teman-teman yang bisa bantu di sisi protection. Oke, itu informasi energi update-nya untuk teman-teman. Ya, mari kita doain supaya ini nggak beneran ya, supaya ini hanya feeling yang salah. Oke guys, so thank you so much, Sasem, sahabat semesta. Sending you so much, you have a very night. Take care. Bye.